kapan, tergantung kondisi. Kenapa kalimat itu diambil? Kenapa kebijakan itu diambil? Karena saya melihat di berbagai tempat terjadi konflik, protes-protes warga. Karena apa? Karena anaknya tidak diterima. Karena di lingkungannya mereka harus sekolah jauh, berpindah ke tempat lain. Itu jauh lebih beresiko bagi bapak dan ibu dibanding kebijakan gubernur yang diambil. Dan kemudian setelah itu, seringkali pada awalnya tidak diterima, kemudian menjadi diterima setelah ada tekanan. Nah, ini saya tidak suka. Kenapa? Hidup ini harus konsisten. Kalau diterima, ya diterima. Kalau tidak diterima, ya tidak diterima. Kemudian, andai kata setelah saya perhatikan di daerah penerimaan itu hanya pindah-pindah jalur saja. Ini dijunasi nggak diterima, dipindahin ke afirmasi, dipindahin ke sini, dipindahin ke sini. Intinya kan itu. Nah, tetapi kalimat awal tidak diterima itu menimbulkan polemik, ribut. Pada akhirnya orang beranggapan asalnya tidak diterima menjadi diterima setelah marah. Harusnya menunjukkan bahwa murid saudara, anak bapak, adik bapak, saudara bapak, kami terima melalui jalur ini. Jadi bukan tidak diterima di zonasi, kami terima di sini. Nah, itu dalam aspek ilmu komunikasi salah. Harusnya adalah kalimatnya langsung, anak bapak diterima melalui jalur ini. Nah, inilah kecerdasan komunikasi yang harus dilakukan. Jadi kalau sudah dalam datanya ruang sekolahnya itu memang memenuhi syarat, anak-anak itu bisa diterima karena memenuhi syarat baik dari berbagai jalur yang disiapkan itu, ya cukup saja anak bapak nanti diterima melalui jalur ini. Kalimatnya bukan anak bapak tidak diterima. Loh, ini yang penting. Jadi kalimat awal yang harus dibicarakan itu harus kalimat memberikan kebahagiaan, bukan kalimat memberikan keputusasaan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa kalau hari ini penetapannya maksimal 50 orang, apabila di tempat tersebut jumlah pendaftarnya sangat tinggi, mereka yang daftar itu rata-rata jaraknya dekat, mereka yang daftar itu rata-rata orangnya punya kemampuan ekonominya di bawah. Kemudian kalau mereka mendaftar ke sekolah lain, mereka kemungkinan berat di ongkos, berat di biaya, maka kita harus terima. Karena apa? Karena mereka berpotensi putus sekolah, tidak sekolah lagi. Nah, awalnya misalnya 50 nggak apa-apa. Setelah nanti terlihat di tanggal 10, itu nanti segera akan saya mengambil keputusan. Keputusannya adalah di sekolah-sekolah yang muridnya maksimal 50 itu segera kami akan membangun ruang kelas baru. Ini yang penting, segera kami akan membangun ruang kelas baru. Ruang kelas barunya kami akan upayakan pada tahun ini. Kami akan upayakan pada tahun ini. Nah, kemudian bagaimana kan APBD-nya, perubahannya? Makanya saya Pak Sekda tolong dikoordinasikan agar perubahan anggaran itu diajukan upload anggarannya itu harus setelah tanggal 9 maksimal. Artinya tanggal 10, tanggal 11. Untuk apa? Untuk mengakomodir masalah pendidikan ini. Dan nanti kalau dalam masalah di pendidikannya ternyata diperlukan ruang kelas baru, maka saya akan menggeser anggaran-anggaran itu ke penyediaan ruang kelas baru di perubahan anggaran. Nah, ini yang menjadi pesan saya, sehingga para kepala sekolah tidak usah cemas, tidak usah khawatir bahwa terlalu banyak siswa dan seterusnya, semua sudah saya perhitungkan. Kalau siswanya terlalu banyak, kami akan menambah ruang kelas baru dan mungkin dinas pendidikan segera menyiapkan guru untuk menjadi tenaga pendidik di sekolahnya masing-masing. Itu saja pesannya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada seluruh kepala sekolah, pada jajaran guru. Kalau ada aspek-aspek darurat dan sifat kedaruratan, silahkan lapor ke kepala dinas pendidikannya, dan saya minta kepala dinas pendidikannya HP-nya dibuka, WA-nya dibuka, terbuka, menjawab
seluruh apa yang disampaikan kepala sekolah secara langsung. Kenapa? Kalau melalui UPTD bisa jadi mereka bingung dalam mengambil keputusan, tidak berani mengambil keputusan. Kepala Dinas Pendidikan setelah mendapat laporan dari kepala sekolah direct langsung ke gubernur. Nanti gubernur memberikan petunjuk teknis dan arahan agar para kepala sekolah merasa nyaman dalam kepemimpinan, tidak merasa tertekan, tidak ada yang mengintimidasi. Karena saya berjanji selama guru dan kepala sekolah konsisten terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, maka saya akan mendampingi dan memberikan perlindungan, baik perlindungan moral maupun perlindungan material. Ini yang akan saya ambil. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada semuanya, termasuk Pak Sekda, dibuka ruang HP-nya kepada seluruh kepala sekolah pemerintah Provinsi Jawa Barat, dibuka ruang untuk mereka boleh mengadu. Jangan sampai kepala sekolah menghadapi tekanan kebingungan dalam mengambil keputusan. Dia bisa telepon kalau ada orang menekan, ada orang meminta, orang apapun, dan dia bisa minta arahan. Semuanya terarah, kemudian memiliki orientasi, dan kita semuanya memiliki tanggung jawab. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf Pak Sekda, sekali lagi mohon HP Pak Sekda diberikan kepada seluruh kepala sekolah. Nanti kalau ada pengaduan bisa forward ke saya, atau Pak Sekda bisa mengambil keputusan langsung. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Salam untuk para guru, salam untuk para keluarga semuanya. Semoga pendidikan di Jawa Barat ke depan jauh lebih baik. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.